Pemirsa, sekarang kita ke pakar epidemiologi FKM UI, Dr. Pandu Riono. Selamat malam Pak Karni. Selamat malam Pak Dokter. Bagaimana Pak Pandu melihat dari epideminya ini, virus yang berubah-ubah, teorinya jadi berubah-ubah. Awalnya dibilang bahwa misalnya masker hanya untuk yang sakit. Sekarang WHO sendiri masker seluruh orang. Kedua, soal airborne. Airborne ini juga masih perdebatan, walaupun udah banyak yang bilang itu tidak bisa lewat airborne. Itu droplet, hanya droplet yang jaraknya 1 meter atau lebih dikit. Ketiga, juga satu dibilang 12 hari orang yang terkena, dan kalau tidak terinfeksi yang benar itu dia akan imun, artinya dia sembuh sendiri. Tapi nyatanya sekarang di Cina sendiri itu ada yang udah sembuh, sekarang kambuh lagi, artinya nggak imun oleh infeksi yang pertama. Ini Bapak melihatnya bagaimana? Ya. Jadi sebenarnya kita menghadapi virus yang masih baru ya. Jadi banyak orang yang masih pada awal-awal menyangkal atau menyangka bahwa tidak secatat yang diperkirakan. Yang paling bermasalah adalah pada saat-saat awal kita sebenarnya sudah banyak orang dengan gejala COVID, yaitu sekitar bulan Januari, bulan ketiga, itu dianggap belum COVID karena hasil tesnya negatif. Dan padahal banyak orang yang pulang dari Indonesia itu ke negara lain didiagnosis COVID. Dan baru bulan Maret kita melaporkan ada 2 atau 3 keluarga yang terkena COVID. Dan itu pun masih disangkal, oh itu penularan dari warga negara Jepang yang berkunjung ke Indonesia. Padahal warga negara Jepang itu yang tertular di Jakarta. Nah inilah yang menjadi masalah, bahwa sebenarnya virus yang ditakuti ini sudah beredar sejak akhir Januari di Indonesia. Jadi sejak itulah penularan lokal sudah terjadi dan terus meluas seperti tadi digambarkan oleh Mas Anies. Itu cepat sekali kan, cepat sekali terus berkembang seperti sekarang. Kenapa? Karena Indonesia itu punya 6 kota yang punya penerbangan langsung dengan Wuhan. Sehari kira-kira 12 penerbangan. Nah ini yang menunjukkan bahwa tidak mungkin Indonesia tidak dimasuki atau tidak ada orang yang membawa virus. Problem terbesar adalah 90% orang yang membawa virus itu tidak bergejala. Jadi orang nggak nyangka bahwa di antara kita mungkin sudah ada yang membawa virus. Karena kita cukup mampu tak bertahan, tidak kelihatan bergejala. Tapi sekitar 3-4% itu menjadi berat. Dan menjadi berat, dan sebagian akan meninggal, dan sebagian butuh perawatan critical care. Dan waktu itu juga masih disangkal, oh bisa sembuh sendiri. Yang dilihat hanya yang sembuh. Yang sembuh dianggap sebagai duta imunitas dan sebagainya. Padahal yang mati cukup banyak dan tidak diapresiasi sebagai korban virus ini. Dan itu terus berlangsung sampai sekarang, sampai sebenarnya kalau kita melihat angka yang dilaporkan oleh jubir itu underestimate dan underreported. Kalau Pak Jubir mengatakan ada sekian meninggal, itu yang terdiagnosis. Hari ini ada kasus baru, itu bukan kasus baru, itu kasus yang sudah 5 hari, 6 hari yang lalu, dan hari ini hanya diumumkan hasil laboratoriumnya. Dan ini yang menjadi masalah, bahwa kita masih
terpaku sama data-data yang hanya didapat. Padahal kalau kita lihat pemakaman, ya kan, pemakaman dengan protokol COVID yang tadi digambarkan itu banyak sekali. Kematiannya itu mungkin bisa 4 kali yang dilaporkan, yang dibicarakan sehari-hari. Belum lagi yang menjadi kasus yang dirawat. Karena belum ada hasil lab, ya, dianggap bukan COVID. Dan sebagian sudah meninggal, tidak sempat dites. Jadi ini ada masalah besar kalau kita hanya mencermati laporan yang dibicarakan sehari-hari. Ini yang kita oh ya cuma sekian yang meninggal. Yang meninggal itu jauh lebih banyak dan kita tidak menyangka bahwa mereka itu meninggal karena COVID karena kemampuan laboratorium kita sangat terbatas. Ini yang menjadi kita terlena sampai sekarang. Disangkanya kemudian oh hanya Jakarta. Jakarta banyak sekali, bukan hanya memang Jakarta banyak, tetapi sebagian besar lab ada di Jakarta. Di daerah harus dikirim ke Jakarta. Ini menjadi masalah pada awal-awal. Padahal kasus di Semarang, kasus di Cianjur, di Bali, di Solo dan sebagainya banyak sekali yang sudah menyebar ke seluruh Indonesia. Makanya kalau ada PSBB, pembatasan sosial berskala besar, itu tidak berbatasan dengan wilayah. Virus ini tidak mengenal wilayah. Berskala besar itu bukan berarti wilayah, bukan berskala lokal, bukan hanya DKI, tapi berskala besar itu nasional. Seharusnya PSBB itu sejak awal diberlakukan secara nasional. Dari PP-nya itu terjadi kesalahan fatal karena PP-nya itu hanya copy paste dari PP yang mau dibuat dari undang-undang karantina. Jadi tidak tepat. Sehingga untuk PSBB harus minta izin dulu ke Menteri Kesehatan. Bahkan sempat ditolak. Sehingga ada persyaratan-persyaratan yang tidak mungkin dipenuhi oleh daerah. Ini kan aneh. Misalnya harus sudah terjadi kasus yang cukup banyak, baru dikatakan nanti diizinkan untuk PSBB. Padahal gunanya PSBB itu untuk pencegahan. Satu pun, hanya dua, itu boleh melakukan PSBB. Nah, kalau PSBB-nya sudah diberlakukan secara nasional, bukan berarti diterapkannya bersamaan, bisa berangsur seperti Bogor mulainya hari ini atau besok Bekasi setelah siap. Intensitasnya juga bisa bervariasi sesuai dengan kondisi wilayah. Tidak harus sama, tetapi PSBB harus berlaku nasional. Jadi ada undang-undang PP-nya, Permenkesnya itu harus segera dikoreksi. Jangan sampai membuat birokrasi yang aneh dan nggak perlu. Itu diketawain dunia. Sampai hari ini kok masih harus minta izin ke Menteri Kesehatan. Ya kan? Ini yang membuat saya jadi nggak mengerti. Pada saat awal mengatakan bahwa ini adalah bisa sembuh sendiri. Memang betul, sebagian besar bisa sembuh sendiri. Tapi yang mati juga banyak. Yang ini nggak dilihat. Yang dilihat hanya yang sembuh. Dan sebagainya. Ini yang membuat kita jadi sekarang keteteran. Keteteran sekali. Rumah sakit. Kemudian masalah PSBB. Itu adalah masih banyak orang yang tidak bisa menginterpretasikan apa itu PSBB. Tidak pernah diusahakan menginterpretasikan dengan jelas dan duduk bersama dengan ahli, dengan banyak orang. Apa sih PSBB? Ini kan kata-kata baru. Dan kita mengomongkan dengan lancarnya gitu, seakan-akan kita mengerti. Padahal kita nggak ngerti. Ya, pembatasan sosial itu apa? Di dalam undang-undang itu memang paling sedikit menutup ini, menutup lokasi, menutup kegiatan yang berbasis agama, berbasis sosial lainnya. Itu paling sedikit. Bisa lebih dari itu. Kalau PSBB-nya total, itu lockdown namanya. Jadi jangan lagi mengatakan kita tidak lockdown, kita memulai awal yang lockdown ini sebenarnya. Kita sudah melihat banyak sekali anggota masyarakat kita yang akhirnya mengalami penderitaan akibat pembatasan-pembatasan yang tidak pernah dioperasionalkan dan dibantu bagaimana mengatasinya kalau mereka mengalaminya ini. Nah, ini yang menjadi masalah kenapa sampai sekarang keteteran, ribut bantuan sosial, ribut ini. Karena
yang waktu itu juga ribut pembatasan sosial, disangkanya masih boleh mudik. Padahal penyakit ini mudah sekali pindah kalau ada himpunan orang-orang berkumpul. Seperti Pak Gubernur Jawa Barat, dia pintar sekali, dia seorang epidemiolog alam tuh. Dia bisa mengenal konsep klaster penularan. Dia melakukan pelacakan itu epidemiologi dasar untuk penyakit menular. Kalau ada satu kasus, kita harus tanya, dia dari mana? Dia sudah menularkan ke banyak orang, kemana saja? Nah, disitulah kita bisa lebih aktif, lebih targeted untuk melakukan isolasi. Jadi solusi yang kita tawarkan adalah melakukan tes massal untuk mendeteksi keberadaan virus dan melakukan isolasi. Tapi kalau tidak mampu melakukan tes pada semua penduduk, hanya sebagian, ya kita harus melakukan pembatasan sosial. Pembatasan sosial itu menghindari kontak. Nah, kontak-kontak itu kita hindari, apalagi ada himpunan interaksi sosial yang sangat besar, makanya ini yang membuat virus itu mudah pindah. Jadi mudik itu juga harus dibatasi, karena memungkinkan terjadi percepatan penularan ke wilayah-wilayah lainnya. Dan sehingga kalau itu terjadi, kami sudah melakukan exercise, itu menimbulkan penambahan 200.000 angka kasus yang harus dirawat di rumah sakit di Jawa selain Jabodetabek. Kalau itu mudik dibatasi dengan maksimal, maka 200.000 kasus itu tidak perlu terjadi. 200.000 kasus meninggal dalam waktu mudik hanya seminggu 2 minggu, itu kan besar sekali. Ini tidak disadari. Kalau mau diterjemahkan dalam bahasa ekonomi, oke lah kita terjemahkan bahasa ekonomi. Berapa economic loss yang terjadi akibat kematian? Itu harus diperhitungkan. Bukan hanya uang yang beredar, tapi setiap ekonomi kematian, setiap orang yang mengalami masalah sakit, harus rawat, penyediaan economic loss. Belum lagi kalau ini menimbulkan berlama-lama sampai mungkin bulan Juni juga belum landai. Kita ingin bulan Juni bisa selesai. Dalam waktu singkat ini, kalau PSBB dilakukan dengan benar, berskala besar, kita akan cepat mencapai penurunan daripada kasus-kasus baru. Sehingga kita bisa lebih rileks melaksanakan PSBB, tinggal dipertahankan pada tahap supaya kita bisa mengenali semua terinfeksi dan kita pulih perlahan-lahan untuk memulai aktivitas ekonomi. Kalau tidak, bisa sampai akhir tahun pun masih bisa kita tersiok-siok mengalami masalah ini. Ini harus dipikirkan. Kita cepat melakukan, kita sudah terlambat, seharusnya bulan Maret, ketika Presiden Jokowi menerima surat dari Direktur WHO, lakukan langkah serius, jangan sangka bahwa ini adalah suatu yang tidak berbahaya, jangan main-main dengan virus corona ini, ya tapi tertunda terus, karena memikir ekonomi ini, kita bergerak bersama sambil memperbaiki. Jangan takut salah, kalau ada peraturan yang salah, ada pertikaian di antara dua aturan, kita selesaikan. Kalau ada peraturan dari Menteri Kesehatan atau Gubernur dengan peraturan dari Kementerian Perhubungan yang sangat bertentangan, kita selesaikan, tinggal telepon, tinggal ketemu. Orang ini satu kabinet kok. Kalau perlu Presiden undangan, ayo kita bicarakan ini. Jangan sampai ada hal-hal yang saling bertentangan membuat masyarakat bingung. Nah, ini juga dilupakan bahwa memang betul garda terdepan itu adalah masyarakat. Tidak ada massive education atau pendidikan kepada masyarakat. Apa itu yang harus mereka lakukan dengan bahasa mereka? Jangan menggunakan bahasa-bahasa orang-orang kelas tinggi lah. Social distancing, pembatasan sosial. Para pejabat aja juga nggak ngerti apa itu pembatasan sosial berskala besar. Itu kan terjemahan dari social distancing. Itu bahasa umum yang dipakai dalam untuk mengatasi penyakit menular dari orang ke orang. Di setiap aturan regulasi di dunia ada social distancing bahasa.
bahasa yang dipakai untuk melakukan intervensi pabrikan. Itulah Pak Karni, kita harus sekarang bukan lagi bertikai. Kalau kita ada perbedaan, kita sesuaikan perbedaan. Yang menjadi menderita adalah masyarakat. Kita harus cepat selesaikan ini. Kita harus hentikan penularan. Kita harus cegah yang sudah sakit, yang harus dirawat rumah sakit, tidak harus meninggal. Kita mempunyai kesempatan untuk itu. Dan kita seperti dianjurkan oleh Pak Presiden, datanya harus terbuka. Berapa sih PDP, berapa sih yang suspek yang sudah diperiksa, berapa yang positif, berapa yang negatif, ini dari mana saja. Sehingga orang memahami klasternya ini dari mana dan sebagainya. Oh, saya ada anggota klaster ini, minta diperiksa. Dan kesadaran-kesadaran itu akan terbangun. Belum lagi kesadaran sadar nanti selama bulan puasa adalah kita masih mengalami kenaikan kasus ini dan puncaknya mungkin pada perkiraan kami adalah pada Hari Raya Idul Fitri. Itu menyedihkan sekali. Kita masih harus berhadapan dengan masalah COVID ketika kita harus merayakan hari kemenangan, tapi kita belum menang pada saat itu. Itu yang menjadi sedih saya, hanya karena keterlambatan, hanya masalah regulasi yang masih dipertentangkan. Kita selesaikan semua ini dengan cara-cara kita perbaiki kesalahan-kesalahan kita melakukan edukasi, nggak perlu menghukum masyarakat, karena masyarakat nggak ngerti, nggak paham kenapa harus dilakukan begini, nggak ngerti bahwa orang sehat itu bisa menularkan dan sebagainya. Inilah massive education. Kita minta aja kok TV One, TV yang lainnya minta 1-2 menit untuk melakukan edukasi penerangan pada masyarakat. Bisa kok, tapi kan nggak pernah diminta, nggak pernah dipersiapkan penjelasan-penjelasan itu dengan bahasa-bahasa lokal. Pemuka-pemuka agama, pemimpin non formal, benar ini tidak lagi bisa diselesaikan oleh pemerintah saja, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah. Yang bisa menyelesaikan sekarang adalah masyarakat. Mari kita masyarakat harus menahan diri dan ikutin aja semua. Oh, harus begini, karena itu menyelamatkan kita. Biarkan kalau pemerintah tidak mau berembuk, tidak mau melakukan yang dengan cepat, kita lakukan dengan apa yang kita bisa lakukan. Karena kita berkejaran dengan waktu, kita harus 2 langkah di depan virus untuk menghadangnya, bukan mengejarnya. Karena virus itu berkejaran lebih cepat dari yang kita bayangkan. Itu loh Pak Karni. Baik, Pak Pandu, benar sekali bahwa sebenarnya pertempuran yang terbesar itu dalam sebuah perang adalah ketidakpedulian, kata Kemal Atatürk, pemimpin Turki. Kita rehat sejenak.